Selamat pagi Bapak dosen. Terima kasih atas waktunya. Saya Nyoman Sidiase dari kelas F akan mempresentasikan proposal tesis yang saya buat dengan metode penelitian pengembangan. Izin share screen. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengembangan media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun latar belakang masalah yang saya kemukakan yaitu saya telah melakukan observasi pada awal penelitian yaitu tanggal 3 September 2022 di kelas 4 yaitu dalam pembelajaran IPA. Guru hanya mengajar dengan menggunakan buku saja. Nah, ketika itu saya lihat siswa kurang antusias dan kurang aktif. Sebagian siswa kurang bersungguh-sungguh menerima materi pelajaran. Terlihat sikap siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran juga terlihat seperti bosan dan ada yang asik sendiri mengobrol dan bermain, melamun, dan sebagainya. Nah, itu salah satu latar belakang masalahnya. Nah, kemudian latar belakang yang lain, saya sebagai guru juga sering mengalami kesulitan dalam pembelajaran ketika kita hanya berpedoman pada buku saja dan hanya memakai media buku pelajaran yang sudah siswa punya. Nah, nilai dan hasil belajar siswa itu juga kurang dan banyak yang di bawah KKM. Rumusan masalah yang dapat saya simpulkan dari latar belakang tersebut, bagaimanakah cara merancang bangun media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimanakah kelayakan media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimanakah kepraktisan media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat, bagaimanakah efektivitas media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama mengetahui rancang media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kelayakan media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat, mengetahui efektivitas media flashcard dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Flashcard itu sendiri adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya bisa disesuaikan oleh guru menurut kebutuhan masing-masing. Yang saya gunakan adalah kartu berukuran 21 kali 29,7 cm, yaitu seukuran dengan kertas A4. Jadi gambar-gambar yang ada pada flashcard itu bisa digambar sendiri, foto, atau di print melalui media. Nah, ciri-ciri media flashcard sendiri itu berupa gambar yang efektif. Efektif di sini dimaksudkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang ingin disampaikan guru. Jadi, seperti materi yang saya ambil, yaitu pengelompokan hewan menurut jenis makanannya. Jadi, kartu yang saya gunakan itu adalah berupa gambar-gambar hewan yang dibedakan menurut jenis makanannya. Nah, dari kartu-kartu itu akan dibuat sebuah pemetaan di depan kelas, yaitu berupa pengelompokan hewan, yaitu omnivora, herbivora, dan karnivora. Jadi kartu itu mempunyai dua sisi, depan dan belakang, yaitu gambar, dan di belakangnya ada keterangan gambar. Kemudian selain gambar juga bisa berupa simbol.
Jadi flashcard ini sangat sederhana karena bisa dibuat sendiri dan bisa digunakan kapan saja ketika diperlukan dalam pembelajaran. Cara penggunaan media flashcard, yang pertama, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok, mungkin 4 kelompok atau lebih yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Kemudian guru menjelaskan cara bermain flashcard. Sebelum permainan dimulai, guru mengacak flashcard dan membagikan flashcard pada masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok nanti perwakilannya akan ke depan untuk mengurutkan atau mengelompokkan gambar binatang yang ia dapatkan sesuai dengan pengelompokan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Guru akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang mendapatkan skor tertinggi atau yang tidak menemui kendala atau tidak ada kesalahan saat pengelompokan. Metode pengembangan yang saya gunakan itu RMD yang saya ambil dari buku Sugiono tahun 2016. Berikut bagannya itu ada 10 langkah. 10 langkah dalam penelitian ini. Yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data. Kemudian yang kedua planning atau perencanaan. Yang ketiga pengembangan draft produk. Kemudian yang keempat uji coba lapangan awal, uji coba lapangan awal. Kemudian yang kelima itu merevisi hasil uji coba. Kemudian yang keenam itu uji coba lapangan yang lebih luas. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji coba lapangan operasional. Yang kedelapan, uji coba lapangan operasional dan penyempurnaan akhir. Yang kesembilan, yaitu penyempurnaan akhir. Kemudian yang 10, diseminasi dan implementasi. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon bimbingan dari Bapak dosen. Terima kasih.